Selamat pagi, salam misioner. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi bersama Kakak Nila dalam Doremi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022 dalam pekan biasa yang ke-25. Hari ini juga gereja merayakan pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai ayat 13 dengan perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Marilah sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat perlindunganmu bagi kami semua. Di sepanjang malam tadi, Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Di hari yang baru ini, Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Dan saat ini, kami anak-anak-Mu mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu yang adalah terang dan pelita hidup kami. Kami mohon ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkannya serta menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai ayat ke-13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Matius tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, apa sih orang pemungut cukai? Atau siapa sih orang yang memungut cukai ya? Nah, pemungut cukai itu adalah orang yang memungut pajak dari orang banyak. Karena biasa pemungutnya dilakukan dengan keras,
maka pemungut cukai juga disebut sebagai perampas, atau yang sekarang biasa kita dengar adalah yang namanya korupsi. Nah, menurut pemahaman orang Yahudi saat itu, pekerjaan menarik pajak atau pemungut cukai itu mereka menganggap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan orang berdosa. Mereka dianggap sebagai pengkhianat bagi bangsanya sendiri. Meskipun demikian, ada juga pemungut cukai yang baik kepada sesama pemungut cukai. Matius yang merupakan seorang pemungut cukai yang dipanggil mengikuti dia. Nah, sungguh sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus berkenan memanggilnya. Nah, oleh sebab itu, Matius mengundang Tuhan Yesus dalam perjamuan makan yang diadakannya pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus memanggil Matius melalui bacaan yang tadi kita sama-sama baca dan mendengarnya, ada kasih setia dan kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah atas Matius, dan dengan keagungan dan belas kasih Tuhan Yesus memanggil Matius untuk mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada suatu sikap yang menarik yang ditunjukkan oleh Matius, yaitu Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Matius tidak membuat alasan, "Sebentar Tuhan, saya akan mohon izin untuk menyelesaikan pekerjaanku dulu." Dan Matius juga tidak mengatakan, "Maaf, tunggu sebentar Tuhan, saya menyimpan uang-uangku dulu," karena Matius ini memiliki uang yang banyak. Namun, Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada dua pesan yang menarik dalam kisah panggilan Matius. Yang pertama, pengalaman perjumpaan dengan Yesus mengubah Matius menjadi orang yang bertobat, di mana pekerjaan Matius yang sebelum dipanggil oleh Tuhan adalah merupakan seorang pemungut cukai, atau dinamakan orang yang memungut pajak dari orang banyak. Melalui perjumpaan dengan Yesus, Matius langsung bertobat dan mengikuti Yesus. Yang kedua, melalui pertobatan itu, Matius berani meninggalkan kemapaman, pekerjaannya, segala yang dia punya, uang-uangnya, teman-temannya, dan Matius siap untuk menjadi manusia yang baru. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan melalui pesan bacaan Injil pada hari ini untuk kita renungkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mari kita terus membangun semangat untuk bertobat dengan meninggalkan sikap kita yang lama, sikap kita yang malas, sikap kita yang tidak mau mendengarkan nasihat, dan juga kita harus siap untuk menjadi manusia baru. Misalnya, kita meninggalkan sikap malas-malas di rumah, tidak mau membantu orang tua, tidak mau membantu kakak dan saudara-saudara jika kita mendapatkan tugas pekerjaan di rumah, dan juga pemalas mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari guru
untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dan yang diberikan oleh guru kepada kita. Dan juga kita juga harus meninggalkan malas-malas pergi ke gereja, malas-malas mengikuti kegiatan di gereja. Dan juga semoga kita senantiasa selalu meninggalkan sikap pemalas dan juga tidak mau mengikuti atau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang dari orang tua atau siapa saja. Nah, yang kedua, kalau kita sudah siap meninggalkan sikap-sikap yang tadi, maka kita juga harus membuka diri kita dan hati kita untuk selalu mendengarkan panggilan Tuhan, serta kita membiarkan rahmat Allah yang terus berkarya dalam hidup kita. Dan kita biarkanlah hidup kita dibentuk oleh Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh Matius pada bacaan Injil kita di hari ini. Semoga demikian. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.